Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya yang besar atas kita. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tata-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan secara sukacita, kini dan selamanya. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Maha Besar, Tuhan Yesus Kristus, pada petang hari ini kami datang kepadamu di penghujung tahun ini. Ibadah rumah tangga kami pada malam hari ini adalah yang terakhir. Kiranya Tuhan memimpin setiap jemaat GPIB Hosea pada malam hari ini, agar senantiasa memperoleh kekuatan daripada Tuhan, memperoleh sukacita daripada Tuhan, dan tahun ini memperoleh senantiasa semangat daripada Tuhan. Biarlah ibadah pada malam hari ini membangkitkan kami untuk iman kami, percaya kami kepada Tuhan lebih lagi dan lebih lagi memasuki tahun yang baru. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memimpin ibadah kami malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyambut pimpinan Tuhan. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, mari kita bermazmur secara berbalasan. Di dalam Mazmur 86 ayat 8 sampai 13. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan. Dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang. Sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah, Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan. supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku. Dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku. Dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Terbitlah bintang timur dan fajar barakah, menyambut sepelibur harapan dunia. Yang ia menderita di bayangan kelam, menyambut sukacita di fajar yang terang. Jemaat yang dikasihi Kristus, tibalah saatnya kita akan lebih akrab bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita percaya bahwa jika firman Tuhan dibacakan di tengah-tengah kehidupan persekutuan kita, maka Allah sendiri yang berbicara kepada kita. Tetapi untuk itu kita mohon pimpinan Roh Kudus dulu sebelumnya. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kalau di tengah-tengah serba keterbatasan, bahkan dunia mencekam penuh ketakutan, takut berdekatan, takut bertegur sapa secara langsung, takut bersalaman, bahkan ada banyak ketakutan-ketakutan yang kami hadapi selama ini.
Bahkan beribadah pun kami takut secara langsung. Begitu juga dalam melayani secara langsung. Tapi kami bersyukur di tengah keterbatasan ini, Tuhan tetap hadir melawat kami malam ini di dalam firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Kami mohon sucikan dan kuduskanlah kami ya Bapa oleh karena belas kasihan-Mu. Tahirkanlah kami agar kami layak menerima berkat dan kemuliaan-Mu dan mujizat firman itu nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Begitu juga hamba-Mu yang akan menyampaikan. Urapilah dengan urapan-Mu yang baru agar apa yang disampaikan sungguh merupakan hikmat dan bersumber daripada Engkau. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami berdoa dan mengucap syukur serta akan mendengarkan, merenungkan dan menghayati serta melaksanakan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini sesuai dengan SBU, Sabda Bina Umat, diambil dari Markus 1 ayatnya yang ke-29 sampai dengan yang ke-34. Markus 1 ayatnya yang ke-29 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan Markus 1 ayat 29 sampai dengan 34 yang menyatakan demikian. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Mereka berkumpullah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan firman Tuhan berkata, berbahagialah setiap orang yang diberi kesempatan Allah berbicara kepadanya, tetapi lebih berbahagia manakala firman Tuhan itu menjadi bagian dari kehidupannya. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, Shalom. Selamat malam, dan kita patut bersyukur di tengah-tengah keterbatasan kita ini, kita malam hari ini bisa melaksanakan ibadah rumah tangga yang biasanya itu merupakan ibadah yang disebut dengan ibadah gabungan atau ibadah penutupan semua rangkaian kegiatan pelayanan kita selama setahun di dalam kita bersekutu, bersaksi, dan melayani bersama-sama di dalam persekutuan kita Jemaat GPB Hosea Surabaya. Dan kita tahu bahwa tugas dan panggilan kita adalah bersekutu, bersaksi, dan melayani. Kiranya pertemuan dan pengucapan syukur dalam mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan pelayanan jemaat kita GPB Surabaya ini sungguh memberikan spirit baru, semangat baru bagi kita, tetap memencas semangat kita dalam bersaksi dan melayani. Dan tema ibadah kita pada malam ini atau tema pelayanan, tema firman Tuhan malam ini oleh Majelis Sinode dibuat yaitu melayani dengan kuasa Allah.
Sekali lagi, melayani dengan kuasa Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, pelayanan kita selama setahun, kita coba mengevaluasi atau mereview kembali bagaimana pelayanan kita selama setahun. Pada awal-awal tahun 2020, di bulan Januari sampai dengan Februari tentu pelayanan itu berjalan normal. Ya, kita masih melaksanakan ibadah rumah tangga di sekpol masing-masing. Kita masih bisa bertatap muka, setelah itu dengan candaria, setelah ibadah kita masih bisa juga bersaling bersungguh tapa, dan kemudian kita juga bisa ngobrol bareng. Tapi tiba-tiba di awal Maret, sebetulnya mulai Februari itu sudah mulai dengan berita-berita di luar negeri. Tapi untuk di Indonesia, tiba-tiba di bulan Maret dan diumumkan adanya virus COVID-19 yang pertama kali, dan mulailah gerakan yang namanya gerakan lockdown, atau kita di Indonesia lebih dikenal dengan PSBB. Ya, pembatasan sosial berskala besar. Dan sejak saat itu termasuk Jemaat Hosea, GPIB Hosea Surabaya, terakhir kita bisa ibadah itu di pertengahan Maret tanggal 15. Dan setelah itu minggu berikutnya itu ditutup. Gereja ini juga ditutup. Kemudian seluruh aktivitas kita terhenti total. Termasuk ibadah berhenti total. Dan semua kegiatan berhenti total. Betul-betul berhenti, dan kita ngumpul setiap hari, gak keluar, semua ngumpul di rumah masing-masing. Itulah kalau kita mengevaluasi bagaimana pelayanan kita. Sebetulnya pada saat kita ngumpul, itu ada kesempatan bagi kita untuk meningkatkan persekutuan dan pelayanan kita di keluarga kita masing-masing. Kita mengevaluasi bagaimana pelayanan kita di keluarga kita masing-masing. Kita menghadirkan Kristus, kita menghadirkan Allah itu di keluarga kita masing-masing tentunya. Sebelum kita hadirkan mengevaluasi kita pelayanan kita di jemaat kita. Tentu masing-masing punya pengalaman bagaimana selama beberapa minggu. Total betul itu selama sekitar 1 bulan, setelah itu mulai dilonggarkan. Dan kita juga termasuk GPIB Hosea Surabaya mulai merancang ibadah yang namanya ibadah online. Dan mulai dirancang termasuk ibadah IRT juga kita menggunakan ibadah online. Kemudian ada persekutuan doa juga menggunakan ibadah online. Beberapa persekutuan mulai dilaksanakan, ada persekutuan doa dilaksanakan. Begitu juga ibadah-ibadah rumah tangga mulai dilaksanakan, tetapi tidak bisa bertatap muka. Termasuk juga dalam membuat program tahunan kita yang tadinya kita sempat mempersiapkan secara offline, secara tatap muka langsung dalam Pokja, tetapi tengah-tengah itu akhirnya putus juga total, dan kita bisa melaksanakan itu dalam suasana terbatas melalui Pokja, melalui online. Begitu juga dalam sidang majelis, kita juga melaksanakannya bukan secara langsung, juga melalui daring atau online. SMJ kita laksanakan melalui online. Itulah sekedar evaluasi kita bagaimana kita melaksanakan pelayanan-pelayanan kita secara terbatas tentunya melalui online. Sebetulnya ini sudah diramalkan bahwa peristiwa ini termasuk pendidikan apapun, seluruh hidup kegiatan sebetulnya itu akan terjadi seperti ini, tetapi itu masih kira-kira mungkin sekitar 5-10 tahun ke depan, tetapi dipercepat oleh pandemi ini. Dan kita betul-betul tidak siap. Sekolah belum siap, tetapi mau tidak mau, suka atau tidak suka, nantinya akan mengarah ke sana juga. Dan ternyata setelah dilaksanakan memang ada banyak kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangannya, tetapi dalam kelemahan-kekurangan ini sebetulnya ada banyak juga hal yang menjadi kelebihan-kelebihan. Misalnya kalau yang dulu tidak punya waktu untuk beribadah dalam persekutuan IRT, dengan ibadah online sebetulnya di rumah masing-masing masih bisa kita laksanakan dalam suasana santai dengan keluarga masing-masing. Kita bisa melaksanakan ibadah itu dengan santai, bahkan bersekutu bersama-sama.
Kalaupun hujan lebat misalnya kita tidak terhalang, kita bisa, kalau dalam ibadah offline kita tidak bisa hadir, tetapi dengan suasana seperti sekarang ini, hujan lebat bukan masalah bagi kita untuk tetap melaksanakan persekutuan. Itu sisi positifnya. Tetapi sisi negatifnya juga ada tentunya kalau kita melihat. Apa sisi negatifnya? Kalau kita tidak menyadari, yang pertama, kita mesti terbatasnya kuota. Kalau yang tidak punya wifi, yang punya wifi bisa dengan bebas. Tapi yang tidak punya wifi, kuota terbatas. Belum lagi karena akibat pandemik ini, ya, yang kena lockdown bukan hanya keluarga-keluarga, bukan hanya ibadah, tetapi HP juga kena lockdown. Karena jatah untuk beli kuota juga terbatas. Karena sebagian gaji masih tetap kerja, ada yang cuma dipotong 50%. Dapat 50%, tentunya jatah kuota juga terpotong. Dan segala macam. Itulah problem-problem yang kita hadapi kalau kita mau mengevaluasi bagaimana proses pelayanan dan persekutuan kita selama setahun ini. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus, kita bersyukur di tengah-tengah situasi seperti itu kita masih tetap dilindungi oleh Tuhan. Kita masih diberkati. Di tengah-tengah ketakutan, takut bersalaman, takut ketemu, takut keluar rumah, serba takut. Tetapi Tuhan tetap melindungi dan memelihara kita. Dan pelayanan kita pun masih tetap berjalan. Walaupun mungkin ada beberapa jemaat kita yang tidak tersentuh pelayanan karena serba terbatas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, itulah review sepintas tentang pelayanan kita selama setahun ini. Dan ini memang sangat-sangat berbeda dengan pelayanan-pelayanan kita sebelumnya. Sangat berbeda dengan persekutuan-persekutuan kita sebelumnya. Tetapi dengan pengalaman kita selama setahun inilah, malam ini kita mengakhiri seluruh rangkaian kita kegiatan pelayanan kita dengan tema melayani dengan kuasa Allah. Dari Markus 1 ayat 29 sampai dengan 34. Yang mengambil tema Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Berarti ibu mertua Petrus dan banyak orang. Malam ini kita belajar tentang pelayanan sejati, yaitu pelayanan yang berpedoman pada Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, pada bacaan pagi tadi, kalau kita dalam SBU, pada bacaan pagi, yaitu kita bisa melihat dari ayat 21 sampai dengan ayat 28 kalau yang pagi. Kita lihat pada bacaan pagi yaitu ayat 22 dan 27. Bagaimana pelayanan yang dikatakan sesuai tema melayani dengan kuasa Allah. Yaitu ayat 22, mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Yesus sendiri memberikan pengajaran berdasarkan kuasa yang dari Bapanya. Dia tidak mengandalkan kemampuannya, dia tidak mengandalkan akal pikirannya, tetapi dia mengandalkan kuasa yang datang dari Allah Bapa. Sehingga orang menjadi takjub. Dia tidak seperti ahli-ahli Taurat yang memang ahli, yang memang hafal, yang menguasai tentang firman Tuhan. Dan kalau kita lihat di ayat 27 dikatakan mereka semua takjub, ayat 27, mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Dia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Inilah Bapak Ibu kalau kita berpedoman atau berpatokan bagaimana kita melayani seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang datang dari surga pun dia mengandalkan kuasa Allah. Sehingga orang menjadi takjub. Tidak hanya takjub tetapi mempercakapkan. Membicarakan. Dan tentunya pada saat dia mempercakapkan itu dalam bacaan berikutnya. Ada banyak orang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Itulah pelayanan yang sejati.
yang perlu kita pedomani. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, masuk kepada tema kita pada malam hari ini, yaitu berangkat dari ayat 29. Sebelumnya dari rumah ibadat itu sekeluarnya dari rumah ibadat itu Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan kepada Yesus. Jadi Yesus pergi ke rumah Simon dan Andreas. Di sana ada seseorang yang mengalami big problem, masalah besar, yaitu sakit demam, ibu mertua Simon. Tentu Yesus pergi tidak sekonyong-konyong pergi. Karena dikatakan apa? Ada undangan, ada pemberitahuan, ada keterbukaan dari Simon dan Andreas kepada Tuhan Yesus. Dan mereka mengundang, menghadirkan Tuhan Yesus di tengah-tengah problem besar mereka, yaitu ibu mertuanya sedang sakit demam. Bapak Ibu yang dikasih Yesus Kristus, kita kalau mau masuk gereja sekarang ini syarat utamanya apa? Di termogan. Kalau mau masuk ke mall, di termogan. Kalau panasnya sampai 38 atau 37, suruh pulang. Besok kalau yang daftar ke gereja, ibadah hari Minggu, begitu sampai di gereja, di termogan, panasnya 38, walaupun sudah daftar, pulang. Itu ada gejala demam berarti. Ya. Itu salah satu gejala awal dari pandemik ini. Sakit demam. Demam itu yang ditakutkan. Di zaman modern seperti ini, ternyata demam itu masih big problem, masalah besar. Ya, masalah besar. Apalagi pada waktu itu. Jadi jangan dikira demamnya mertua Petrus itu demam yang biasa, itu demam yang ditakuti. Sakit yang luar biasa. Kalau sudah kena demam, seperti sekarang ini kalau sudah kena demam panas tinggi, ya sekarang masih banyak, ada aspirin, ada macam-macam obat, ada paracetamol, ada sanmol dan segala macam untuk pencegah itu. Zaman itu tidak ada, nggak ada pencegahnya. Kalau sudah kena ya sudah, tinggal tunggu saja kapan berakhir. Jadi itulah, kalau sekarang kelihatannya sakit demam itu hal yang biasa. Ada paracetamol dan segala macam. Tapi pada waktu itu merupakan masalah besar. Sehingga mereka mengundang Yesus dalam masalah besar ini. Dan dikatakan pada waktu itu, demam ibu mertua Yesus, dan di ayat itu ibu mertua yang sedang demam itu, ia pergi ke tempat ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demam itu. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Bapak Ibu, apapun yang menjadi masalah besar, begitu Tuhan Yesus datang, dan Tuhan Yesus datang, dia tidak hanya menjamah, dia pegang dan dia angkat. Dan akhirnya apa? Seketika itu juga demam itu sembuh. Dia tidak hanya jamah sembuh, itu tidak. Tapi dia angkat, kemudian setelah diangkat, tidak berhenti di situ saja. Ini kelihatannya sederhana firman ini, tapi sebenarnya luar biasa. Setelah diangkat, apa? Dia langsung melayani. Dan kita tahu, tradisi Yahudi sebetulnya kalau ada tamu, itu sebenarnya tidak boleh. Perempuan itu hanya di belakang. Kalau ada perempuan seperti ini, yang di depan siapa? Pria. Tetapi enggak, dia melawan tradisi, ada semangatnya luar biasa. Dia ikut, dia bukan hanya di belakang, tapi dia menyiapkan di belakang. Dia juga melayani, akhirnya dia ikut melayani. Ada semangat baru, spirit baru. Bahkan sampai melawan tradisi. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, kita bisa melihat juga bahwa peristiwa dengan demam ini sebetulnya itu tidak boleh dijamah pada saat itu. Jadi kan masalah demam ini sebetulnya tidak boleh dijamah, tidak boleh didekati, dinyatakan haram orang yang demam kalau dijamah.
Itu kalau saya Google seperti itu. Ya. Kenapa? Ya memang bahaya. Sekarang ini kalau misalnya tanda-tanda kenapa kita tidak boleh mendekat. Bahkan kalau udah ada di sana pakai APD. Iya kan pakai APD, pakai lengkap semuanya. Waktu itu tidak ada APD, tidak ada yang namanya hand sanitizer, tidak ada yang namanya disinfektan, tidak ada. Sehingga memang wajar kalau memang dikatakan haram tidak boleh didekati, betul. Sekarang itu seperti itu juga gitu loh. Harus menggunakan pengaman segala macam dan seterusnya. Tetapi dengan kondisi seperti itu, Tuhan Yesus melawan tradisi itu dan dengan kuasa dan mujizatnya, maka si perempuan atau mertua dari Simon dan Andreas ini mengalami kesembuhan. Bapak Ibu yang disentuh Kristus, tentu Tuhan Yesus tidak hanya menyembuhkan sakit fisik demam seperti kita saksikan tadi. Tuhan Yesus menyembuhkan psikis. Tuhan Yesus menyembuhkan juga rohaninya, spiritnya. Dan inilah yang harus spirit kuasa dari Tuhan Yesus inilah yang harus kita pelihara di dalam kehidupan pelayanan kita, di dalam kehidupan pribadi kita, di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam kehidupan persekutuan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, dengan berteladankan pada Kristus, kita lihat di ayatnya yang ke-32 dikatakan, menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Berkerumunlah seluruh penduduk kota di depan pintu. Berkerumun berarti luar biasa banyaknya. Bagaimana Tuhan Yesus memberikan pelayanan kepada banyak orang. Kenapa dikatakan menjelang malam? Setelah maghrib. Itu sebetulnya itu tradisi bahwa hari Sabat itu berakhir pada jam 6 sore. Dan pada saat hari Sabat memang tidak boleh melakukan banyak aktivitas. Dan setelah hari Sabat itulah berakhir, maka ada banyak orang berkerumun, berbondong-botong. Tentu tidak hanya sakit secara fisik saja, sakit secara psikis saja, tetapi roh-roh jahat juga diusir oleh Tuhan Yesus. Maka dikatakan menyampaikan, tentunya sebelumnya dia menyampaikan pengajaran, menyampaikan firman Tuhan di dalam pelayanan itu. Setelah itu dia menyembuhkan orang sakit, baik sakit secara fisik, sakit secara psikis. Dan tentunya ada banyak penyakit-penyakit dalam kehidupan kita. Sakit penyakit dalam rumah tangga, relasi hubungan suami istri, relasi hubungan anak dan orang tua, relasi hubungan sesama, keluarga. Ya, ada banyak persoalan-persoalan yang terjadi. Saya beberapa hari ini ada beberapa yang setengahnya curhat bagaimana di tengah-tengah bulan Desember ini ada banyak persoalan di keluarga, mereka lama nggak ketemu. Ada banyak di tengah-tengah keluarga juga yang mereka tidak bertegur sapa atau tidak say hello. Maksudnya tidak ketemu ya tidak say hello. Yang selama waktu itu biasanya mereka say hello. Ada banyak hal-hal yang harus dibenahi. Ada banyak hal-hal yang harus disembuhkan tentunya. Menjelang Natal ini. Menjelang hadirnya Kristus. Menjelang hadirnya damai Kristus. Mari kita saling memperhatikan, merawat tradisi pelayanan ini. Dengan bersandarkan, mengandalkan, berpedoman pada pelayanan Kristus. Kita sambut Natal ini dengan menghadirkan damai di tengah-tengah kehidupan pribadi kita, dengan menghadirkan damai di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, baik keluarga inti, menghadirkan damai di tengah-tengah persekutuan keluarga besar kita, menghadirkan damai di tengah persekutuan jemaat kita, di dalam mempersiapkan pelayanan kita yang akan datang. Selamat menjalankan Adventus, selamat mengakhiri pelayanan kita, tetapi juga selamat menghadirkan sukacita dan damai sejahtera Natal. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Baiklah, kita saatnya untuk menaikkan doa syafaat kita dan mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kembali kami bersyukur dan berterima kasih karena kami di dalam persekutuan ibadah rumah tangga dalam rangka juga penutupan seluruh rangkaian pelayanan kami di Jemaat GPB Surabaya tahun 2020 ini. Tuhan izinkan kami untuk bersama-sama bersekutu memuliakan Engkau. Lebih dari itu Tuhan juga Engkau berikan kesempatan kami untuk merenungkan dan menghayati firman-Mu. Untuk kami kembali mengevaluasi pelayanan kami secara pribadi, keluarga dan persekutuan di tengah-tengah jemaat kami selama 2020 ini. Dan kami juga diingatkan bagaimana kami harus melayani mengandalkan kuasa Tuhan. Menghadirkan kuasa Tuhan di setiap napas kehidupan dan pelayanan kami. Tuhan Yesus, hadirlah di tengah-tengah kami. Biarlah mujizat dan kuasa-Mu yang Kau nyatakan bagi ibu mertua Simon dan Andreas. Begitu juga ada banyak orang yang kerasukan roh-roh jahat, setan segala macam. Juga nyata di tengah-tengah kehidupan pribadi kami, keluarga dan persekutuan kami. Ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan semuanya ini Tuhan. Biarlah oleh karena kuasa-Mu, mujizat dan kuasa-Mu itu nyata bagi kehidupan kami. Saat ini kami juga berdoa Tuhan, di tengah-tengah bangsa yang sedang dilanda wabah COVID-19 atau virus corona. Bapak, kami tahu Tuhan keterbatasan ilmu pengetahuan tidak akan mampu mengatasi, tapi kami yakin oleh karena hikmat daripada Engkau, maka ilmu pengetahuan pun juga obat mungkin yang bisa obat-obat penemuan obat baru, bahkan juga Tuhan penemuan dan penelitian tentang bahan untuk kekebalan tubuh Tuhan. Kiranya juga Engkau memberkati proses uji coba vaksin yang memasuki tahap akhir di Indonesia juga dan beberapa negara. Kiranya mulai Januari itu bisa dilaksanakan juga di Indonesia sesuai dengan program. Berdoa juga Tuhan untuk rumah-rumah sakit, berdoa untuk para medis, berjuang untuk gugus COVID dan seluruh Tuhan yang terlibat di dalamnya, aparat keamanan, aparat pemerintahan pusat sampai ke daerah. Tuhan tetap memberkati dan menyertai, memberikan kekuatan dan perlindungan bagi kami semua. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, GPIB yang juga secara sinodal, program yang terbatas, persidangan sinode yang tertunda, yang dilaksanakan tahun depan yang mestinya dilaksanakan bulan Oktober yang lalu. Tapi kami yakin dan percaya dengan berkat dan penyertaan Tuhan, dengan hikmatnya daripada Engkau untuk majelis sinode dan untuk seluruh jemaat yang di seluruh Indonesia, Tuhan tetap memberkati dan menyertai dalam tugas dan tanggung jawab kami. Kami berserah khusus Tuhan, gereja kami GPB Surabaya yang pada hari Minggu yang lalu tanggal 6 Desember telah melaksanakan uji coba untuk ibadah perdana secara tatap muka langsung. Dan kami akan melaksanakan itu, bimbing dan sertai kami dan mengevaluasi kegiatan itu, seluruh majelis jemaat, seluruh komisi dan PLK kami semua Tuhan bersatu padu untuk mengevaluasi semua, untuk melaksanakan, mempersiapkan dan melaksanakan untuk waktu-waktu yang akan datang. Dan berdoa juga Tuhan Yesus saat ini untuk seluruh PLK dan komisi yang tergabung dalam misi pelayanan kami juga Engkau memberkatinya. Kami berdoa hati Tuhan untuk Bapak Pendeta kami, Pendeta Lontoh, begitu juga Ibu Pendeta Wifa yang akan masuk ke jemaat kami. Tuhan memberkati kedua Bapak dan Ibu Pendeta ini. Berkati juga Tuhan seluruh majelis jemaat, PHM, kami semua Tuhan, pengurus PLK dan komisi, dan seluruh misi misioner dalam pelayanan kami Hosea ini Bapak. Tuhan memberkati dan menyertai. Kami berdoa juga Tuhan dalam rangka kami menghadapi Natal juga dan tahun baru. Tuhan berkati kami semua. Berkati pelayanan-pelayanan kami dalam mempersiapkan perayaan Natal dan tahun baru. Berkati juga Bapak untuk seluruh aparat keamanan, seluruh
dari mulai presiden, menteri, bahkan sampai ke tingkat rendah. Pemerintahan daerah, intelijen, dan TNI, semuanya Tuhan. Kami berdoa untuk keamanan, kami berdoa untuk orang-orang yang punya keinginan yang tidak baik untuk bangsa negara ini. Tuhan, gagalkan itu semua, hancurkan itu semua oleh kuasa-Mu. Biarlah damai Natal itu sungguh-sungguh ada dan nyata di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Bapa, kami berdoa untuk negara bangsa di dunia ini, kiranya Tuhan tetap menghadirkan damai, Natal-Mu juga. Para pemimpin bangsa-bangsa di dunia ini biar mereka tetap memikirkan perdamaian, tidak memikirkan egonya masing-masing. Seluruh perang bangsa dan pemerintahan juga mengatasi krisis kesehatan, krisis pandemik ini yang juga berakibat krisis ekonomi dan krisis sosial. Tuhan memberkati, menyertai seluruh bangsa-bangsa dalam usaha bangkit dari krisis ini. Sehingga kami bisa menikmati pulih lagi kembali dalam suasana damai dan penuh kesejahteraan. Allah yang makasih, ada banyak hal yang ingin kami naikkan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga juga Tuhan, masing-masing ke dalam tangan kasih-Mu. Untuk keluarga yang tidak bisa bertemu satu dengan yang lain oleh karena keterbatasan, Tuhan tetap memberkati dan menyertai. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sucikan dan kuduskanlah kami ya Bapa, agar kami layak menerima berkat dan kemuliaan-Mu. Dengar dan sempurnakan doa kami ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab di dalam Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita pujikan pujian NKB 133 bait 1. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Jemaat Tuhan, mari kita serahkan persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Engkau beri, sehingga kami dimampukan untuk memberikan persembahan kasih kami. Berkenanlah Engkau menerimanya
menjadi berkat bagi pelayanan damai sejahtera. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara, Jemaat GPB Hosea, serta simpatisan yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Puji syukur bahwa ibadah yang dilaksanakan di tengah-tengah persekutuan jemaat kita, baik itu ibadah minggu, ibadah pelayanan kategorial, ibadah keluarga, dalam masa-masa pandemi ini yang keseluruhannya dilaksanakan secara virtual, yang dikerjakan dan dipersiapkan oleh tim yang telah dibentuk dan diberi nama tim YouTube. Kesemuanya sudah boleh berjalan, dan kiranya apa yang berlangsung itu menjadi sesuatu yang lebih memperkaya bejana hati kita dalam kehidupan rohani di tengah pengenalan yang lebih sungguh akan Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus. Malam ini secara bersama-sama kita akan mengakhiri tahun kegiatan pelayanan GPB Jemaat Hosea untuk tahun 2020. Memang pada jemaat-jemaat GPB satu dengan lainnya mungkin ada yang berbeda-beda, ada yang sudah beberapa waktu lalu sudah mengakhiri, dan kita memang penutupan tahun kegiatan pelayanan secara tahun per tahun biasa dilaksanakan pada minggu kedua pada bulan Desember, dan penutupan kegiatan ibadah itu hanya sebatas ibadah keluarga dan ibadah pelayanan kategorial, terkecuali pelayanan anak dan persekutuan teruna, karena pelayanan anak dan persekutuan teruna bersama dengan nantinya pembinaan katekisasi reguler baru akan dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Desember. Nah, sedangkan untuk ibadah minggu dan perayaan-perayaan gereja lainnya itu tetap dilaksanakan. Mengapa kegiatan-kegiatan ibadah tersebut di tahun layan 2020 kita akhiri pada saat ini? Itu tidak lain adalah untuk memberi kesempatan juga kepada kita selaku warga jemaat dan simpatisan dalam mempersiapkan diri untuk menyongsong Natal. Dan syukur bahwa dan syukur bahwa pohon Natal dalam kebersamaan memperlihatkan kepada kita bahwa kita jemaat dengan pohon Natal yang telah terpasang ini telah siap untuk menyongsong Natal. Dan sekaligus pula dengan itu, dengan diliburkannya PAPT tentunya memberi kesempatan kepada setiap keluarga secara utuh dalam kebersamaan untuk merayakan akan Natal, baik itu yang dilaksanakan di gereja maupun juga dalam kegiatan kemasyarakatan, baik kampung tempat di mana kita tinggal maupun juga lingkup kerja dan lain-lain. Dan kiranya ini boleh kita laksanakan
di dalam kehidupan kebersamaan kita di tengah-tengah jemaat GPW Hosea ini. Pada akhirnya kami atas nama Majelis Jemaat ke-6 pelayanan kategorial komisi bersama dengan panitia dan tim yang ada mengucapkan selamat menyongsong Natal 25 Desember 2020 dan tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah ritual kita pada malam hari ini dan kita akan lanjutkan ibadah faktual kita dengan mengaktualisasi itu dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan tema tadi, yaitu melayani dengan kuasa Tuhan. Yesus inginkan dirimu bersinar terang agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiang langkahmu agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan namanya. Jemaat yang dikasihi Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian.